Selamat datang di video kuliah TK2103 Termodinamika Teknik Kimia bersama saya, Anggit Raksajati, dengan topik penggunaan steam table dan Molear chart. Capaian dari video singkat ini, mahasiswa mampu menggunakan steam table dan Molear chart dalam penyelesaian perhitungan termodinamika teknik kimia. Berikut adalah contoh dari sebuah Molear chart, atau dalam kasus ini adalah pH diagram yang memberikan informasi terkait kesetimbangan fasa. Dalam kasus ini, pH diagramnya berlaku untuk air murni. Bisa kita lihat pH diagram untuk water and steam. Jadi untuk komponen-komponen lain nanti akan ada pH diagram sejenis, bentuknya mungkin banyak kemiripannya, tapi tentunya dengan angka yang berbeda. Misalnya nanti ada pH diagram untuk metana murni, etana murni, propana murni, dan sejenisnya. Apa saja informasi yang terkandung dalam pH diagram ini cukup banyak. Misalnya kita akan mengetahui kondisi atau fasa dari air pada seluruh variasi kondisi operasi, tekanan, dan temperatur. Sebagai kita kenal, akan ada beberapa fasa. Di sini L menyatakan liquid, V menyatakan vapor, V plus L artinya campuran vapor dan liquid atau cair uap gitu ya. Dan tentunya nanti akan ada kondisi superkritik. Apa maknanya masing-masing? Jadi di sini kita lihat ada suatu kubah. Kubah ini menentukan batas kapan air berada dalam kondisi uap dan kapan dalam kondisi cair. Misalnya pada tekanan 1 bar atau kondisi atmosferik pada temperatur rendah, katakanlah 25 derajat, air tentunya akan berada dalam kondisi cair. Tapi jika kita tarik pada garis 1 bar ini, kita tarik ke kanan, temperaturnya makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi, sampai dia ketemu kubah pertama kalinya. Ini adalah kondisi saturated liquid atau cair jenuh, tepat saat pertama kali uap terbentuk. Kemudian lanjut dipanaskan, semakin ke kanan, semakin banyak fraksi yang menguap, semakin banyak fraksi yang menguap. Selama dia berada di dalam kubah, maka dia menjadi dua fasa. Ada yang masih dalam cair, tapi sudah mulai ada yang berubah menjadi uap. Sampai dia bertemu dalam batas kubah yang paling kanan. Dalam kasus ini adalah saturated vapor atau uap jenuh. Seluruhnya sudah menjadi uap. Dan jika dilanjutkan, dipanaskan, ada di zona kanan dari kubah, dia sudah sepenuhnya jadi vapor atau sudah jadi superheated vapor gitu ya. Kemudian kita juga akan tinjau dalam suatu envelope diagram titik maksimumnya. Di sini di atas ini ada titik kritik. Maksudnya apa? Jika fluida tersebut berada dalam kondisi temperatur di atas temperatur kritiknya dan di atas tekanan kritiknya, dia sekarang akan berada dalam fase superkritik. Superkritik ini tidak sepenuhnya liquid, tapi tidak sepenuhnya uap juga. Spesifiknya, densitasnya akan menyerupai densitas liquid. Densitasnya cukup tinggi, tapi viskositasnya akan menyerupai viskositas vapor. Artinya viskositasnya rendah. Jadi nanti akan ada aplikasi-aplikasi fluida superkritik. Selain mengenai kesetimbangan fasa, ada cukup banyak juga informasi-informasi lain yang dapat diperoleh dari pH diagram ini. Misalnya tadi, pada 1 bar, berapa nilai entalpinya? Cairan jenuhnya adalah di batas dari garis saturated liquid di sini. Kita bisa lihat, oh berarti entalpi saturated liquid pada 1 bar itu di daerah mungkin sekitar 450 kJ per kilogram. Kemudian kita tarik ke kanan, ujung kanan kubah, entalpinya berapa? Entalpinya katakanlah di sini sekitar 2600-an sekian gitu ya, untuk uap jenuh pada 1 bar. Tapi pada segala kondisi lain, kita tinggal tarik saja titiknya, berapa nilai entalpinya bisa diperoleh dari pH diagram. Kemudian juga ada garis-garis lain yang tercantum pada pH diagram. Misalnya di sini ada garis hijau. Garis hijau itu menyatakan rho konstan atau density konstan atau specific volume konstan. Jadi seluruh titik pada satu garis hijau yang sama, ini nilai density-nya sama. Kemudian ada garis ungu. Garis ungu ini fraksi uap. Nah, di sini bisa kita lihat garis ungu yang berpepetan dengan saturated liquid envelope, tentunya ini fraksi uapnya 0. Kemudian yang paling kanan yang mepet dengan saturated vapor, ini pasti fraksi uapnya 1 atau 100% uap. Nah, yang lain yang di tengah-tengah garis ungu ini adalah fraksi uap yang sama. Bisa kita hitung, misalnya garis ungu yang pertama, oh berarti ini semua kondisi dengan uap
10% atau vapor fraction 0,1. Yang berikutnya vapor fraction 0,2 dan berikutnya selanjutnya sampai nanti 100% pada kondisi saturated vapor. Kemudian ada garis jingga. Garis jingga ini garis isentropi. Artinya semua titik pada garis jingga yang sama memiliki entropi yang sama. Katakanlah berapa? 6 kJ per derajat Celcius atau per Kelvin dan semacamnya. Kemudian ada garis biru itu adalah garis isotermal. Paling mudah dibayangkan kembali lagi pada satu bar saja. Pada satu bar, air itu pasti mendidih di 100 derajat Celcius. Jadi garis biru yang tepat pada satu bar ini pasti isotermal pada 100 derajat Celcius. Ditarik ke atas, ini berarti ada cairan pada tekanan tinggi pada 100 derajat Celcius. Ke kanan bawah ini berarti ada uap jenuh pada 100 derajat Celcius. Garis biru yang lain itu pasti berada pada isotermal pada temperatur yang lain gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke penjelasan tentang steam table. Steam table ini cara bacanya mungkin lebih sederhana. Jadi kita bisa dapat nilai properties dari steam pada kondisi jenuh maupun tidak jenuh. Kita perlu hati-hati, contoh yang atas, dari judulnya saja sudah saturated water and steam. Artinya, jika kita jumpai tabel dengan judul seperti ini, tabel ini hanya mencantumkan kondisi uap atau kondisi steam pada titik jenuhnya, saturatednya. Ada kondisi apa saja, seperti gambar sebelumnya, pada kondisi saturated, artinya dia tepat pada envelope. Artinya tepat jenuh gitu ya. Artinya pada satu nilai temperatur pasti hanya merujuk pada satu nilai tekanan. Kalau uap jenuh pada 120 derajat pasti hanya jenuh di tekanan 0,19867 megapascal, tidak pada tekanan lainnya. Pada kondisi tersebut kita bisa lihat berapa nilai spesifik volumenya atau 1 per density-nya, berapa nilai energi dalamnya atau U-nya, berapa nilai entalpi dan entropinya. Bisa kita tinjau juga nilai entalpi dan entropinya dinyatakan dalam 3 basis. HF di sini berarti entalpi jenuh dalam kondisi cair atau liquid. Saturated liquid pada 120 derajat itu nilainya 503,81 kJ per kilogram. Sedangkan Hg itu adalah nilai entalpi pada saturated vapor-nya pada saat sudah sepenuhnya jadi uap. Nilainya 2705,9 kJ per kilogram. Sedangkan yang ketiga itu adalah nilai kalor latennya atau selisih dari entalpi saturated vapor dikurangi saturated liquid-nya. Yaitu nilainya dalam kasus ini 2202,1 kJ per kilogram. Untuk entropi pun sama kasusnya. Yang pertama itu adalah nilai entropi untuk saturated liquid-nya. Yang berikutnya adalah entropi untuk saturated vapor-nya. Dan yang terakhir adalah delta S latennya gitu ya. Dan nilainya akan berbeda untuk masing-masing kondisi operasi. Nah, kalau yang kedua, ini contoh tabel untuk kondisi bukan hanya saturated, tapi pada kondisi bermacam. Pada kondisi bermacam, kita bisa lihat di sini air pada tekanan 6 megapascal. 6 megapascal itu artinya 60 bar. Kalau pada 6 megapascal, saturasinya terjadi hanya di 275,585 derajat Celcius. Batasannya di sini, gitu ya. Di garis sebelum garis yang atas, ini berarti pada kondisi saturasi, tapi pada kondisi saturated liquid, cairan jenuhnya. Pada temperatur yang sama, di bawah garis horizontalnya, itu adalah pada kondisi saturated vapor-nya. Jadi karena dia komponen murni, maka titik saturasinya nilainya sama gitu ya. Tapi nilai entalpi dan entropinya beda. Entalpi cair jenuhnya 1213,9, entalpi jenuh uapnya 2784,6. Entropi cair jenuhnya 3,0278, tapi entropi uap jenuhnya 5,8901. Lalu apa maknanya pada temperatur yang lain? Sekarang kita tinggal pikirkan saja kembali lagi ke keseimbangan fasa sebelumnya. Pada tekanan yang sama, jika temperaturnya di bawah 275,585, maka fasanya apa? Pasti pada tekanan tersebut, di temperatur yang lebih rendah, dia nilainya adalah dalam kondisi cair. Cair atau kita kenal dalam istilah subcooled liquid gitu ya. Nah, jadi pada 0 derajat, 10 derajat, 20 derajat, hingga 270 derajat, itu dalam kondisi subcooled liquid. Sebaliknya,
pada tekanan yang sama 6 megapascal ini, tapi temperatur lebih besar dari temperatur saturasinya. Dalam kasus ini misalnya 280, 290, 300. Ini yang kita kenal sebagai istilah superheated vapor atau superheated steam. Mengapa? Karena dia sudah dalam kondisi vapor, tapi sudah di atas titik saturasinya. Dan pastinya kita bisa tinjau nanti, misalnya sekarang berapa nilai properti steam pada 6 megapascal dan 300 derajat Celcius. Tinggal kita rujuk di sini. Oh, pasti dia sudah memiliki entalpi 2885,5 kJ per kilogram dan nilai entropi 6,0703. Pada kondisi ini, fraksi uapnya berapa? Oh, pasti 1. Mengapa? Karena sudah sepenuhnya melebihi saturated vapor-nya. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana menggunakan steam table ini untuk nilai-nilai yang berada di dalam kubah? Berada di dalam nilai kubah itu misalnya seperti ini. Berapa entalpi dan entropi air pada campuran fasa cair uap, misalnya diketahui kondisinya fraksi uapnya 0,2. Jadi dia 20% uap, 80% cair di dalam kubah pada temperatur 120 derajat Celcius. Perhitungannya sederhana, kita bisa manfaatkan steam table ini gitu ya. Pada temperatur 120 derajat, maka tekanan saturasinya pasti di 0,19867 megapascal. Nah, kalau kita manfaatkan tabel ini, tabelnya hanya memberikan nilai HF itu pada vapor fraction 0, fraksi uap 0, dan yang berikutnya, yang 2705,9 ini pada kondisi uap jenuh atau vapor fraction-nya 1. Sekarang bagaimana jika fraksi uapnya 0,2? Pasti entalpinya ada di antara nilai 503 dan 2705 ini. Secara matematis kita tinggal turunkan secara sederhana, delta H-nya menjadi delta H saturated liquid ditambah fraksi uap dikali delta H latennya. Atau delta H saturated liquid ditambah fraksi uap kali selisih dari delta H pada kondisi uap jenuh dikurangi delta H pada kondisi cair jenuh. Sebagai contoh, dengan nilai-nilai tersebut, delta H pada fraksi uap 0,2 adalah 503,8 ditambah fraksi uapnya 0,2 dikali dengan selisih dari delta H pada kondisi uap jenuh dikurangi pada kondisi cair jenuh, sehingga nilainya menjadi 944,2 kJ per kilogram. Jadi sangat sederhana. Korelasi yang sama bisa kita gunakan untuk perhitungan delta S-nya, sehingga nanti dari korelasi antara 1,5279 dengan 7,1291 dengan fraksi uap 0,2, kita akan peroleh delta S-nya 2,6481 kJ per kilogram Kelvin. Untuk menerapkan dan memastikan pemahaman penggunaan steam table maupun Molear chart, silahkan berlatih sebelum sesi kuliah berikutnya. Example 7.6 dari buku Smith Van Ness. Ada steam turbine dengan kapasitas 56.400 kW, beroperasi dengan kondisi umpan masuk steam 8.600 kPa dan 500 derajat Celcius. Dari kondisi ini nanti bisa dilihat apakah dia saturated steam atau superheated steam. Kemudian hitung juga, bisa menggunakan steam table pada tekanan 8.600 kPa ini, nilai entalpinya berapa, nilai entropinya berapa. Kemudian di discharge atau keluar dari kondenser pada kondisi tekanan vakum 10 kPa. Sama halnya nanti keluar dari kondenser artinya dia sudah jadi cair jenuh. Pada cair jenuh di 10 kPa ini berapa nilai entalpinya dan entropinya. Kemudian hitung turbin efisiensinya 0,75 atau 75%. Hal yang harus diingat, turbin itu bekerja dengan prinsip ekspansi isentropik untuk menghasilkan kerja atau menghasilkan energi gitu ya. Nah, pada kondisi ideal sebelum efisiensi dipertimbangkan, maka kerja turbinnya itu adalah selisih dari entalpi pada kondisi keluar dikurangi entalpi pada kondisi masuk. Kondisi masuknya tadi yang 8.600 dan 500 derajat Celcius. Kondisi keluarnya silahkan dihitung. Asumsinya turbinnya bekerja secara isentropik atau delta S masuk sama dengan delta S keluar.